yakin dan percaya kita semua sampai hari ini selalu disertai Tuhan. Amin. Sebab Tuhan adalah kekuatan dan perlindungan kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kau menara dan kota perlindungan. Ku selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kau menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Allah yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami rindu datang ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami mau bersujud menyembah Engkau ya Allah. Sebab di dalam Engkau sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat-Mu
yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kemuliaan Tuhan penuhi kami. Oh Tuhan, Tuhan Yesus Allah yang baik, penuhi Tuhan urapan kemuliaan penuhi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Bapa terima kasih pagi hari ini, biarlah segala pujian kami menyukakan hati-Mu Tuhan. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh dihimpunkan bersama, kami berkumpul bersama keluarga, dan kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir dan Engkau melawat, Engkau memberkati setiap kami. Mari Tuhan berkati kebenaran firman yang akan kami dengar, biar kami dimampukan untuk melakukannya, bahkan kami mengerti dalam seluruh kehidupan kami, dan nama Tuhan yang ditinggikan, pemulihan terjadi, bahkan hidup kami boleh semakin lagi berbuah-buah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kuduskan hamba-Mu, pakai hamba-Mu menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersuka cita menyambut firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali. Doa saya kiranya Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dalam keadaan seperti sekarang, memang kita harus terus menjaga diri kita, menjaga stamina kita, menjaga hati kita, agar tetap baik, agar tetap prima, sehingga kita boleh tetap sehat, roh, jiwa, dan tubuh kita. Bapak Ibu, pagi hari ini saya mau menyampaikan paradigma baru dalam beribadah. Bapak Ibu, saya mengajak kita semua membuka Maleakhi 3 ayat 17 dan 18. Maleakhi 3 ayat 17 dan 18 kita baca bersama-sama. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Kita sudah memasuki lebih kurang 4 bulan tidak beribadah bersama di gereja. Untuk beberapa orang hal ini merupakan sesuatu yang sangat sekali menyulitkan, karena mereka terbiasa hanya beribadah ketika di gereja. Oleh karenanya pagi hari ini, biarlah melalui kebenaran firman yang akan kita lihat, memperbaharui pola pikir kita, mengubah paradigma kita dalam beribadah. Di sini dikatakan ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Dalam situasi seperti ini, anak Tuhan diperhadapkan dengan ujian. Apakah selama ini benar kita sudah mengenal Tuhan? Apakah selama ini kita memang sudah beribadah kepada Tuhan dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh? Apakah kita sungguh melekat kepada Tuhan? Atau yang kita jalankan hanya ritual, hanya ibadah bersama-sama, hanya kebiasaan, diajak orang, dan lain-lain? Bila kita sungguh-sungguh mengenal dan mencintai Tuhan, maka keadaan ini justru akan membuat kita semakin mencari Tuhan, semakin bergantung kepada Tuhan. Keadaan new normal ini akan menyadarkan kita semua umat Tuhan dan gereja Tuhan untuk kembali kepada hal yang utama, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi kita, dan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. 3 hal yang pagi hari ini saya akan sampaikan buat kita semua. Yang pertama adalah ibadah merupakan keintiman pribadi dengan Tuhan. Saya ulang, ibadah merupakan keintiman pribadi dengan Tuhan.
Dalam Roma 12 ayat yang pertama dikatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Ketika kita mempersembahkan hidup kita, tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah, itulah ibadah yang sejati. Dengan kata lain, ibadah itu adalah hubungan pribadi kita dengan Allah. Bagaimana kita sungguh meresponi apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Sebuah pengampunan, pemulihan yang Tuhan sudah berikan. Itu menjadi gambaran yang nyata dalam kehidupan keseharian kita. Sehingga kita semakin mencari, semakin melekat kepada Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Oleh karenanya, poin yang pertama yang saya katakan tadi adalah ibadah adalah hubungan atau merupakan keintiman pribadi dengan Tuhan. Ketika seorang beribadah, tentunya di dalam hidupnya ada pujian dan penyembahan yang lahir dari hati yang bersyukur karena apa yang sudah Tuhan berikan, karena apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Bukan sekedar menyanyi, bukan choir, ya, bukan paduan suara, bukan hanya menjadi singer atau worship leader. Ya, bahkan di beberapa tempat mereka berlomba seperti Indonesian Idol, mencari yang terbaik, mencari yang terhebat. Bukan, tetapi berasal dari kemurnian hati yang sungguh bersyukur dan memuji dan menyembah Allah. Itu yang pertama. Yang berikutnya kembali ada doa yang merupakan juga ungkapan syukur dan terima kasih, komunikasi yang intens dengan Tuhan. Doa yang lahir dari ketulusan, bukan hafalan, bukan sesuatu yang menunjukkan bahwa dia hebat, pandai, doanya indah dan lain-lain. Ya, bahkan Tuhan Yesus sendiri mengajar ketika kita berdoa, jangan berdoa di simpangan jalan, berdoa di rumah ibadah paling depan dengan suara keras, tidak. Tuhan Yesus mengajar dalam Matius 6 ayat yang ke-6 dikatakan, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Dan perhatikan saudara, Tuhan Yesus ketika dia bersama murid-muridnya, ketika dia mau berdoa, pasti dia mencari tempat yang sepi. Pasti pagi-pagi benar dia yang sudah pergi lebih dulu. Tidak bersama murid-muridnya dia ajak, "Ayo mari sini kita kumpul, kita berdoa." Lalu dia memimpin doa. Tidak seperti itu. Ibadah yang sesungguhnya kembali adalah keintiman pribadi dengan Tuhan. Lalu di dalam kehidupan orang yang beribadah, tentunya ada firman Tuhan yang dibaca dan direnungkan. Ya, kalau saudara baca Mazmur 1 ayat 1 dan 2, ayat yang sudah kita hafal semua, dikatakan, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Ayat 2 dikatakan, "Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam." Kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Dengan kata lain, itu semua tidak dilakukan di gereja, saudara. Tetapi dilakukan di dalam keintiman, dalam kehidupan pribadi, di perjalanan, di rumah, di kantor, dimanapun segala aktivitas kita. Ada Taurat Tuhan yang menjadi kesukaan kita, yang kita renungkan siang dan malam. Demikian juga ada persekutuan dalam hubungan di dalam keluarga. Perlu diperhatikan, saudara. Orang yang beribadah, ya, dia harus memiliki hubungan yang baik juga dengan keluarganya. Fungsi imam kembali kepada ayah, kepada bapak, kepada laki-laki, kepala keluarga. Karena kepala dari wanita atau istri adalah suaminya. Kepala dari suami adalah Kristus. Kepala dari Kristus adalah Bapa sendiri. Oleh karenanya orang yang beribadah, pastilah dia kembali mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus. Saudara, ibadah bergeser dari upacara kebaktian yang dipimpin oleh pendeta menjadi dipimpin oleh seorang bapak kepala keluarga. Ya, ibadah bergeser dari ritual menjadi relasi.
Dari komunal menjadi personal, dari kelompok ramai-ramai menjadi pribadi di hadapan Tuhan. Ya, tidak perlu lagi ada jemaat yang dijemput-jemput. Kalau memang orang rindu beribadah, dia akan datang sendiri. Ya, kalau dulu udah dijemput-jemput, sampai di gereja belum tentu hatinya ada di gereja. Bisa saja dia datang ke gereja untuk berjualan, untuk bertemu teman, untuk membangun relasi bisnis dan lain-lain. Tetapi ketika seseorang sungguh beribadah pada Tuhan, maka dia memiliki hubungan yang pribadi, yang intim dengan Tuhan. Dia tidak perlu dijemput lagi. Pasti dia mencari Tuhan. Dimanapun dia berada, dia akan terus mencari Tuhan. Ya, saudara, orang yang beribadah kembali lagi adalah orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan sehingga hidupnya diubahkan. Karena ada keintiman dengan Tuhan, Roh Kudus bekerja setiap hari. Firman Tuhan mengubahkan dia setiap hari sehingga pemulihan pribadi terjadi dalam hidupnya, maka seluruh isi rumah tangganya pun akan mengalami perubahan. Katakan amin bagi Bapak Ibu yang rindu keluargamu diubahkan, ya. Nah, yang kita bisa ambil contoh di sini, saudara. Bagaimana kehidupan Nuh dan keluarganya. Di dalam Kejadian 6 ayat 9 dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu bergaul dengan Allah. Sebagaimana kita tahu, Nuh yang intim dengan Allah. Akibatnya Nuh dan seluruh isi rumah tangganya diselamatkan oleh Tuhan dari air bah. Itu yang pertama, saudara. Jadi ibadah adalah keintiman pribadi dengan Tuhan. Ya, yang kedua, rumah menjadi tempat beribadah yang utama, bukan gereja. Kita tahu, saudara, gereja mula-mula mereka beribadah di rumah. Dari rumah masing-masing, dari yang satu ke yang lain bergantian, mereka memecah roti, mengucap syukur, mereka berdoa, mereka menyembah Tuhan, dan semua berasal dari rumah. Padahal sesungguhnya kita tahu membuat gereja, membangun gereja itu sangat sulit. Tidak mudah, terutama ya di beberapa negara yang khususnya minoritas seperti kita di sini, gereja menjadi terbatas jumlahnya. Orang mau ke gereja harus menempuh jarak yang cukup jauh dengan ongkos yang cukup besar tentunya. Dan gereja juga kapasitasnya tidak banyak yang besar. Bahkan karena kekurangan gereja sehingga tempat-tempat umum kita harus jadikan untuk sementara menjadi tempat ibadah kita. Ya, saudara, dan juga ada keterbatasan di dalam gereja. Justru gereja menjadi pembatas. Tidak bisa dari sinode satu lompat ke sinode lain, pindah ke gereja sinode lain, lalu di sana ditanya, "Oh, kemarin kamu sinodenya apa?" Pindah dari gereja sini. Oh, ya, ternyata gereja itu juga tanpa kita sadari menjadi pembatas, mengkotak-kotakan umat Allah, ya. Gereja juga menjadi tempat ladang pelayanan. Ini juga faktor yang sebetulnya salah menurut saya, saudara. Gereja itu bukan ladang pelayanan. Ya, gereja itu bukan tempat kita melayani. Sesungguhnya yang utama adalah di rumah tanggamu lah engkau harus menjadi pelayan atas semuanya. Kau harus jadi teladan di dalam semuanya. Sehingga fokus kita bukan di gereja saja, tetapi justru di rumah kita menghidupi kebenaran Allah. Dan kita sungguh mengalami perubahan sehingga keluarga kita diubahkan. Barulah mereka datang ke gedung gereja bersama-sama beribadah sebagai ucapan syukur, seperti itu. Jadi jangan jadikan gereja sebagai ladang pelayanan, tetapi tempat untuk kita mengadakan perayaan. Tetapi rumahlah, bahkan dimanapun kita berada, itulah ladang pelayanan kita semua, ya. Bahkan hari-hari ini begitu hebatnya gereja berkembang, gereja menjadi banyak sekali jemaatnya, kekuatan finansial, kekuatan segala sesuatunya menjadi besar. Bahkan untuk beberapa orang gereja menjadi quote-unquote ladang. Ladang untuk mendapatkan posisi, penghormatan, bahkan mendapatkan berkat, kelimpahan, dan lain-lain.
Ya, di dalam 1 Timotius 6 ayat 6 dikatakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Jadi kembali, bukan kita beribadah untuk mendapat keuntungan, tetapi ketika kita beribadah, kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Karena kita sudah mendapatkan segala sesuatu dan itu sudah lebih dari cukup, maka kita akan mendapatkan sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Ya, saudara yang kasih Tuhan, karena salah memposisikan gereja, bukan menjadikan rumah sebagai tempat yang utama dalam beribadah, maka banyak orang menjadi hebat pelayanan di gereja, namun di rumah tidak seperti itu. Banyak hamba-hamba Tuhan hebat di gereja, pelayanannya luar biasa, tetapi anaknya gagal dididik. Istrinya atau suaminya melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Allah. Ini adalah sebuah kegagalan. Karena ketika firman Allah berkata kepada kita, kalau kita sungguh tidak dapat memimpin keluarga kita dengan baik, bagaimana mungkin kita bisa memimpin orang lain? Di dalam 1 Timotius 3 ayat 4 dan 5, bagaimana di situ ditulis syarat penilik jemaat atau hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Di sini dikatakan 1 Timotius 3 ayat 4, dia haruslah seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Oleh karenanya, Bapak Ibu, yang utama adalah kita harus jadikan keluarga kita atau rumah kita tempat fokus pelayanan kita. Kita harus berubah di dalam rumah tangga kita. Semua isi rumah tangga harus mengalami perubahan di dalam Tuhan. Karena standar Tuhan pun bukan dia hebat memimpin, bukan dia hebat khotbah, bukan dia hebat berkata-kata, bukan dia pintar, bukan dia berhikmat atau hebat melakukan mujizat, bukan. Tetapi dikatakan dia harus bisa memimpin keluarganya sendiri dengan baik. Kalau tidak bisa mengepalai keluarganya, bagaimana mengurus jemaat? Ya, orang tua harus mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya sebagaimana tertera dalam Ulangan 6 ayat 7 dan 9 sampai 9. Ya, di sini dikatakan haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang pada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Orang tua di dalam rumah harus mengajarkan kepada anak-anaknya. Dan hal ini harus terjadi turun-temurun. Dan dengar, itu dilakukan di rumah, bukan di gereja. Oleh karenanya kita nggak perlu takut, saudara. Dengan masa-masa seperti ini, kita tidak bisa beribadah di gereja. Jangan takut, cari Tuhan lebih lagi. Justru adakan satu pemulihan demi pemulihan dalam hidup kita. Memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, karena ibadah yang sesungguhnya adalah keintiman pribadi dengan Tuhan. Lalu yang kedua, walau kita tidak bisa ke gereja, kita tetap mengalami pemulihan demi pemulihan, karena keluargalah tempat ibadah kita, justru tempat kita juga dibentuk, diubahkan. Ya, gereja menjadi tempat perayaan, celebration saja atas penyertaan dan berkat Tuhan yang kita alami sepanjang hari. Nanti pendeta, ya hamba-hamba Tuhan, mereka yang memiliki tanggung jawab, menggembalakan dan lain-lain, mereka mengequip, mereka memperlengkapi seluruh orang tua, anak-anak untuk bisa melayani di rumah tangganya, di keluarganya. Saudara, yang ketiga, yang terakhir, ya, yang kita pelajari pagi hari ini adalah bangun dan pelihara relasi dalam bentuk yang kreatif. Kita memerlukan komunitas, memerlukan koinonia, persekutuan. Sesama jemaat Tuhan juga kita memang harus bersama-sama. Ibadah itu perlu sekali, saudara. Tetapi ke gereja itu bukan yang utama, ya. Tetapi hidup yang keintiman dengan Tuhan itu adalah yang nomor satu. Lalu jadikan rumah tanggamu tempat kau berubah, tempat mengalami lawatan Allah, dan tempat engkau untuk beribadah. Yang ketiga di sini, bangun relasi dalam bentuk yang kreatif. Di dalam Ibrani 10 ayat 25 dikatakan,
Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi kita juga tidak perlu menjauhkan diri dari ibadah. Nanti kalau kita bisa ibadah offline, saya ajak Bapak Ibu semua, kembali kita bisa beribadah. Lalu kita bisa bangun hubungan, tetap kita pelihara relasi satu dengan yang lain melalui komsel atau ada interest group. Ya, kita juga bisa secara online, ada Zoom meeting, ada WA group, dan lain-lain. Kita bisa terus bangun relasi kita, pelihara hubungan yang baik, ya, sehingga gereja Tuhan menjadi gereja tanpa tembok, gereja tanpa batas. Kita tetap beribadah kepada Tuhan, kita tetap memuliakan Tuhan, dan kita bisa tetap merayakan Tuhan, walaupun mungkin sepertinya gerejanya online. Kesimpulannya pagi hari ini, saudara, bahwa jangan takut dengan masa-masa ini. Masa pandemi ini membuat kita tidak bisa beribadah di gereja. Tetapi ingat, ibadah merupakan keintiman pribadi kita dengan Tuhan. Yang kedua, rumah menjadi tempat ibadah yang utama. Yang ketiga, tetap bangun dan pelihara relasi dalam bentuk yang kreatif. Mungkin saudara bisa sharing tentang bagaimana masak yang baik, sehingga ibu-ibu bisa sharing masak yang baik di rumah, keluarganya bisa diberi makan yang baik. Atau mungkin bapak-bapak bisa berolahraga bersama di komplek. Hari-hari ini banyak orang yang bermain sepeda, tetap jaga jarak ya, tetap bisa beribadah bersama di luar. Pakailah segala macam yang kreatif, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Bapak Ibu, kami menyediakan satu tabel bagaimana nanti Bapak Ibu bisa belajar ketika kita mempersiapkan ibadah offline nanti. Ada satu tabel yang nanti saya akan bagikan. Di sebelah kiri nanti kita lihatnya dari atas ke bawah. Bapak Ibu bisa lihat apa yang Bapak Ibu harus lakukan. Mencuci tangan, pakai masker, di perjalanan harus jaga jarak. Lalu yang berikutnya bagaimana gereja harus mempersiapkan wastafel, hand sanitizer, lalu cuci tangan dulu sebelum masuk ke gereja. Semua ada protokolnya. Bagaimana nanti duduk, flowing jemaat, masuk dan keluar. Sehabis ibadah, cepat-cepat bubar, dan lain-lain. Nanti ada, kami akan berikan bagi Bapak Ibu semua. Tetapi pagi hari ini kembali lagi, kita akan lebih lagi mempersiapkan hidup untuk semakin beribadah dan menyukakan hati Tuhan. Saudara, kita mempersiapkan diri sebentar untuk menerima perjamuan kudus. Saya mengajak kita semua, sebelum kita menerima perjamuan kudus, kita boleh berdoa di hadapan Tuhan, mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan untuk semakin berkenan. Karena firman Tuhan berkata, banyak orang dengan cara yang tidak layak menerima perjamuan kudus, dan akhirnya banyak yang sakit, bahkan tidak sedikit yang mati. Jangan kita menerima perjamuan kudus tanpa kita mengerti akan maknanya, yang pertama. Yang kedua, jangan simpan dosa dalam hidupmu. Apabila engkau ada melakukan kesalahan pelanggaran, minta ampun sebelum engkau menerima perjamuan kudus ini. Dan yang ketiga, ketika engkau menerima perjamuan kudus ini, percayalah bahwa Tuhan mengasihimu dan Tuhan sudah menebus engkau. Terimalah roti dan anggur ini sebagai tubuh dan darah Kristus yang sudah mengampuni, menyelamatkan engkau, memberikan engkau kehidupan yang baru. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama boleh mempersiapkan hati dan kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Biar firman-Mu Engkau meteraikan dalam hati kami Tuhan. Biarlah kami semua boleh memiliki keintiman pribadi dengan Tuhan. Karena ibadah yang sesungguhnya adalah menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Tuhan, ajar kami supaya dalam rumah tangga kami boleh mengalami pemulihan pribadi, mengalami pemulihan demi pemulihan, sehingga keluarga-keluarga jemaat-Mu boleh dipulihkan ya Tuhan. Dan Tuhan, tolong supaya kami boleh tetap membangun relasi yang baik di komsel maupun dengan teman-teman, dengan keluarga-keluarga jemaat yang lain Tuhan. Kami boleh tetap diikat menjadi satu keluarga, yaitu keluarga Allah sendiri. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu terus berkata-kata dan menjadi rema buat kami semua. Tuhan, kami mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Kiranya Tuhan memberkati roti dan anggur ini Tuhan, yang sebentar akan yang kami terima dan kami makan. Kami percaya Engkau yang menguduskannya dan menjadikan roti dan anggur ini sebagai gambaran yang nyata dari tubuh dan darah Kristus yang sudah mati dan terpaku di kayu salib bagi pengampunan dosa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa pelanggaran kesalahan kami, baik dengan pikiran, perkataan,
perasaan, dengan perbuatan kami. Ampuni kami Tuhan. Layakkan kami untuk menerima perjamuan pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, mari kita angkat roti dengan tangan kita tinggi-tinggi, dengan hati penuh syukur dan hormat di hadapan Tuhan. Sama-sama kita dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, mari kita makan roti ini dengan sungguh kita mengakui tubuh Kristus yang sudah terpaku di kayu salib untuk penebusan dosa kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saya ajak Bapak Ibu mengangkat anggur dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi dengan disertai rasa hormat. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dan setiap kali kamu makan roti ini dan minum anggur ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum anggur ini dengan sungguh-sungguh. Kita menerima tubuh dan darah Kristus, mengakui pengorbanan juru selamat kita Yesus Kristus di kayu salib. Sambil kita pun terus berjanji boleh menjadi saksi Dia, saksi Tuhan sampai ia datang kembali. Kita dipersatukan menjadi satu tubuh Kristus, di mana Yesus adalah kepala dan kita adalah tubuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk perjamuan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah mengampuni segala dosa, pelanggaran, kesalahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau menjadikan kami biji mata-Mu. Kau mengubahkan kami, bahkan Kau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala penebusan yang Kau lakukan Tuhan. Kau tidak memandang segala dosa pelanggaran kami. Kau menguduskan kami dengan tubuh dan darah-Mu sendiri. Bahkan Kau mengangkat kami Tuhan, memindahkan kami ke dalam kerajaan anak-Mu. Terima kasih Tuhan, dengan iman kami menerima segala berkat anugerah yang dari Tuhan. Kami yang lemah sudah dikuatkan. Kami yang sakit oleh bilur-bilur Yesus kami disembuhkan. Kami yang berkekurangan Tuhan, mulai hari ini kami percaya kami akan mengalami kelimpahan dari Tuhan. Biar Tuhan yang terus menyertai seluruh kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi saksi Tuhan sampai Kau datang kembali. Pakai segala keberadaan kami untuk menjadi saksi-Mu Tuhan, karena kami adalah tubuh-Mu yang berfungsi, yang melakukan banyak perkara besar bersama Tuhan, karena Yesus adalah kepala buat kami semua. Terima kasih Bapa untuk perjamuan kudus pagi hari ini. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi bangsa kami. Kiranya Tuhan boleh melawat Indonesia, memulihkan Indonesia, mencurahkan hujan keselamatan atas Indonesia. Biar melalui pandemi ini ada banyak orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mari Tuhan, biar Indonesia boleh dipulihkan oleh Engkau Bapa. Berkati presiden kami, para menteri, semua jajaran dari tingkat pusat sampai daerah. Bahkan kota kami Bogor, wali kota kami, bupati, Tuhan lawat semuanya. Pemerintahan bangsa ini boleh diberikan roh yang takut akan Allah. Sehingga sungguh dengan otoritas Tuhan, bangsa ini boleh dibawa menggenapi apa yang menjadi rencana-Mu. Terima kasih Bapa, Bogor boleh menjadi kota Shalom, penuh otoritas dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Kami berdoa menyerahkan Tuhan, Gereja Betel Indonesia, baik ketua BPH kami bersama dengan seluruh pengurus lengkap, bersama dengan MP, MPL, bahkan ketua-ketua BPD, pengurus-pengurus di daerah. Tuhan lawat Gereja Betel Indonesia, berikan kesehatan sehingga kami boleh terus dipakai Tuhan untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Bapak, kiranya Tuhan juga menjamah setiap anak-anak-Mu yang sedang sakit di rumah sakit, bahkan mereka yang terkena COVID-19, Tuhan jamah sehingga oleh bilur-Mu juga mereka boleh disembuhkan. Mujizat kesembuhan boleh terjadi atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya
Dalam tangan Tuhan, para medis yang sedang bekerja berjuang, berikan kekuatan perlindungan Tuhan. Bukan hanya mereka yang tetap sehat dan kuat, tetapi keluarga mereka pun di rumah boleh terpelihara, terjaga senantiasa. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa secara khusus bagi setiap jemaat di rumah-rumah. Kiranya Tuhan terus memberkati setiap jemaatmu, lindungi, jagai, pagari senantiasa. Sehingga jemaatmu boleh kedapatan dalam keadaan sehat, roh, jiwa, dan tubuh. Terpelihara sempurna di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan. Kami mau menutup ibadah kami dan kami siap untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kepada Tuhan, dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah, bawalah berkat berlimpah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, penyertaan, kuasa, kemenangan, sukacita dari Roh Kudus memenuhi engkau mulai saat ini sampai selamanya. Apa yang kau butuhkan Tuhan cukupkan dengan berlimpah. Bahkan kau dibuat berhasil dan beruntung dalam segala hal. Kau dan seluruh isi rumah tanggamu mengalami pemulihan, dan seluruh isi rumah tanggamu diselamatkan. Bahkan kau akan memuliakan Allah. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya dan menerima berkat bersama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa.